Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Akhirnya mereka kembali ke hotel. Selama di dalam perjalanan kembali, ponsel Tama terus bergetar hingga akhirnya Tama melihat ke layar ponselnya. Citra memanggil. Nabila juga melirik ke arah ponsel Tama. Matanya terbelalak melihat nama itu. "Kenapa nggak dijawab?" tanya Nabila dengan menatap mata Tama yang mulai gugup. "Nggak penting." "Kenapa? Takut ketahuan sama aku?" Nabila tersenyum sinis. "Aku bisa jelasin nanti setelah kita nyampe hotel." Mengambil tangan kiri Nabila, kemudian Nabila menariknya. "Ya ampun, baru beberapa jam loh kita memulai," gerutu Nabila kesal. 10 menit kemudian mereka sampai di hotel dan Nabila langsung turun mempercepat langkahnya masuk dan menuju lift. "Nabila, aku bisa jelasin," menarik lengan Nabila. "Oke, aku nggak mau bersifat kekanak-kanakan. Aku dengar penjelasan dari kamu." Nabila menghentikan langkahnya. "Sayang, Citra itu bukan siapa-siapa. Aku udah memutuskan hubunganku dengannya. Awalnya kami dijodohkan, namun aku nggak pernah mencintainya. Percayalah." Jelas Tama memegang pundak Nabila. Mereka tidak menyadari jika sejak tadi 2 orang resepsionis sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. "Gimana aku bisa percaya? Kamu selesaikan dulu urusanmu dengan dia, sampai dia benar-benar gak ganggu kehidupan kamu lagi." Nabila berlari kecil menuju lift. Tama pun langsung mengejarnya. Setelah di dalam lift, seperti biasa, mereka hanya berdua, tidak ada orang lain. Kemudian Tama mengunci Nabila dengan kedua lengannya. "Kamu mau ngapain?" tanya Nabila dan panik dengan posisi tersebut. Tama mendekatkan wajahnya dengan wajah Nabila, kemudian mendaratkan ciuman lembut ke bibir mungil itu. Nabila tersadar dan langsung menolaknya, memalingkan wajahnya. "Itu ada CCTV." Dengan gugup, Nabila menunjuk ke arah kiri atas. Kemudian Tama melirik sedikit ke arah yang ditunjuk Nabila. Tak lama kemudian, pintu lift pun terbuka. Nabila berlari kecil dan langsung kabur dari Tama. "Nabila, dengerin aku, please." Membalikkan tubuh Nabila menghadapnya. "Aku harus dengar apa lagi? Kamu selesaikan dulu hubungan kamu dengan dia. Aku nggak mau jadi orang ketiga, paham?" Tanpa Nabila sadari, air mata mengalir perlahan dari sudut matanya. Tama segera memeluknya erat. "Maafkan aku, di awal hubungan kita, aku malah membuatmu menangis. Aku bisa ganti nomor ponselku sekarang juga." Masih mendekap Nabila. "Nggak perlu sejauh itu, Tama. Kamu bisa bicarakan baik-baik dengan dia." Melepaskan pelukan Tama. "Bicara baik-baik udah aku lakukan sebelumnya. Dia itu emang nggak tahu diri." "Ya udah, terserah kamu aja. Aku lelah, mau istirahat." Nabila berjalan pelan menuju kamarnya. "Sial, kenapa dia harus menghubungiku di saat seperti ini?" Tama masih menatap Nabila hingga benar-benar masuk ke dalam kamarnya. Sementara Nabila di dalam kamar, merebahkan dirinya di ranjang. Rasanya ia tak percaya dengan apa yang ia alami hari ini. "Lagian kenapa air mataku jatuh di hadapannya? Ini memalukan. Nabila, sejak kapan kamu menjadi cengeng?" Dengan perasaan campur aduk dan tangisan yang masih berlanjut. "Ada apa denganku? Bahkan saat mengetahui Dimas ternyata sudah beristri dan pernikahan kami dibatalkan, aku tak meneteskan air mata sedikit pun." Sementara Tama sudah berada di kamarnya, duduk di tepi ranjang dengan ponsel yang masih dalam cengkeramannya. "Aku harus menghubungi Mama biar semuanya selesai." Kemudian membuka kunci layar ponselnya dan melihat jam yang tertera pada layar. "Udah hampir jam 12, gak mungkin lah, besok aja."
Kemudian Tama membuka semua pakaiannya dan hanya mengenakan celana pendek saja, lalu berbaring di ranjangnya. Tama memejamkan matanya dan memikirkan Nabila. Kenapa dia menangis? Apa hatinya terlalu sakit karena mengetahui hubunganku dengan Citra? Citra, gadis itu selalu buat masalah. Atau dia menangis karena aku sudah berani menciumnya? Terlalu sulit untuk ditebak. Kemudian mengambil lagi ponselnya dan mulai mengetik chat untuk Nabila. Di dalam kamar Nabila. Deret-deret. Nabila membuka chat dari Tama dengan perasaan yang masih tak karuan. Satria Tama F. Nabila sayang, maafkan aku. Nabila hanya mengabaikannya. Seperti biasa, untuk menghilangkan kegalauannya, Nabila mengambil laptopnya untuk menonton drama Korea. Lupa beli camilan, nonton tanpa mengunyah rasanya hampa banget, ucap Nabila kemudian melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul 00.06. Sebenarnya Nabila adalah salah satu wanita yang beruntung. Walau porsi makan dan ngemilnya banyak, berat badannya tetap stabil. Itu adalah impian setiap wanita, bukan? Dengan posisi bersandar di ranjang dan selimut yang menutupinya hingga ke dada, Nabila mulai melanjutkan menonton drama Korea yang berjudul Trouble in Love yang diperankan oleh Ji Chang-wook. Melanjutkan episode yang belum sempat ia tonton, dan tiba-tiba Nabila memegang bibirnya saat menyaksikan adegan ciuman di dalam drama tersebut. Kenapa ada adegan seperti ini? Kan jadi ingat kejadian tadi. Nabila mengacak rambutnya pelan. Berani sekali dia menciumku. Bibir itu pasti sudah menyentuh banyak wanita. Tama, kenapa kamu tega sekali? Nabila terus menggerutu kesal dalam hatinya. Kemudian Nabila mengambil ponselnya. Dia berubah pikiran dan mulai membalas chat dari Tama. Nabila tidak melanjutkan menonton. Ia memilih menutup laptopnya, kemudian tidur dengan posisi telungkup memeluk bantal. Namun sebenarnya ia belum benar-benar tertidur. Ia mulai menangis lagi. Aku nggak tahu ini perasaan apa. Kenapa aku begitu sakit ketika mengetahui Tama ada hubungan dengan wanita lain? Apa aku mulai mencintainya? Nabila begitu kacau, ia tak pernah sekacau ini. Bahkan ketika Dimas membohonginya dan pernikahan mereka gagal, Nabila tidak sakit hati dan sedih sama sekali. Tentu saja begitu, karena Dimas tidak terlalu penting baginya. Sejak saat itu, Nabila hanya berpikir bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Pagi itu, Tama terbangun mencari-cari ponselnya dan mulai melakukan panggilan. Halo Mama, tidak perlu menunggu lama. Bu Irin langsung menjawab telepon dari putra kesayangannya itu. Iya sayang, ada apa? Kamu menghubungi Mama sepagi ini? Mah, tolong aku, ucapnya. Tolong apa? Kamu kenapa sayang? Bu Irin mulai panik. Tolong Mama sampaikan pada Citra untuk tidak menggangguku lagi. Tolong jangan hubungi aku lagi. Aku mohon, Mah, ucapnya lirih. Apa kamu udah menemukan pengganti Citra? Bu Irin bertanya-tanya. Tama menghubunginya pagi-pagi buta hanya untuk mengatakan ini. Mah, jangan bertanya. Mama katakan juga pada Tante Miranda kalau perjodohan ini sudah berakhir. Oke, Mah? Oke, baiklah, dengan satu syarat, jawab Bu Irin. Kenapa harus pakai syarat sih, Mah? Apalagi? Tama mulai kesal. Kamu kenalkan siapa wanita itu yang sudah mengisi hari-harimu selama ini. Kenalkan pada Mama dan Papa. Bawa dia ke rumah. Apa kamu siap? Bu Irin menantang Tama. Karena penasaran wanita seperti apa yang bisa membuat anaknya berubah menjadi lebih baik. Oke, baiklah Mah. Tunggu urusanku di Malang selesai ya. Itu syarat yang terlalu mudah. Bye Mama. Tama mengakhiri panggilan.
Hatinya begitu bersemangat karena Mama ingin mengenal Nabila dengan harapan semoga orang tuanya bisa menerima Nabila. Dia menatap lagi layar ponselnya dan ternyata sejak malam tadi Nabila membalas chatnya, namun ia tidak menyadarinya. Nabila, berani sekali kamu, Tamah. Kamu tega sama aku. Itu yang pertama bagiku, tapi pasti yang kesekian bagimu. Oh, ternyata dia marah karena aku cium. Hahaha. Tama tertawa saat membaca chat dari Nabila. Kemudian Tama bersiap-siap bergegas mandi. Hari ini ia akan membuat Nabila tersenyum dan ingin menebus kesalahannya. Setelah selesai semuanya, Tama keluar dari kamarnya menuju kamar Nabila. Sebelumnya Tama sudah menghubungi Nabila melalui telepon, namun tak ada jawaban. Sesampainya di depan kamar Nabila, Tama mulai memencet bel tanpa henti, membuat Nabila terbangun dari tidurnya dan beranjak dari tempat tidur berjalan lunglai menuju pintu. Saat pintu terbuka, "Sayang, ada apa denganmu?" tanya Tama panik saat melihat wajah Nabila. Nabila mengucek matanya, kemudian tersadar ternyata Tama yang ada di hadapannya. Kemudian berlari menuju cermin untuk melihat bagaimana penampilannya. Hah? Betapa terkejutnya Nabila melihat wajahnya dengan rambut yang acak-acakan, mata sembab dan lingkaran mata yang menghitam akibat eyeliner yang luntur karena air matanya yang mengalir deras semalam. Karena saat tiba di hotel dengan perasaan yang kacau, Nabila tidak berpikir lagi untuk membersihkan make up-nya. "Kamu gak apa-apa kan sayang?" Tamanya lonong masuk ke kamar Nabila. Ini memalukan. Kenapa dia harus melihat penampilanku yang seperti ini? "Tamah, kamu tunggu di luar. Aku mau mandi dulu sana," ucapnya sambil melambaikan tangannya, gerakan mengusir. "Aku tunggu di sini aja." Bukannya keluar, tapi malah duduk di ranjang kamar Nabila. "Keluar, cepetan!" menarik tangan Tama dengan paksa. "Oke, hari ini aku mau nebus kesalahan aku kemarin. Aku tunggu di bawah ya sayang." Melangkah pergi sambil mengacak kasar rambut Nabila. Setelah Tama benar-benar keluar, Nabila langsung menuju kamar mandi dan membersihkan diri, terutama membersihkan wajahnya yang sangat berantakan.